kamu ketahui tentang Kebangkitan Nasional Sumpah Pemuda, perlu diketahui Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda saling berkaitan karena keduanya merupakan semangat para pemuda dalam menyatakan sikap persatuan, kesatuan, dan nasionalisme dari penjajah Indonesia. Kebangkitan nasional adalah kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Faktor pendorong kebangkitan nasional dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal merupakan penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan di Indonesia. Kenangan masa lalu seperti kejayaan kerajaan Sriwijaya atau Majapahit dan pahlawan perempuan Indonesia. Sementara faktor eksternal ianya munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika, adanya kebangkitan nasional di Asia dan kemenangan Jepang atas Rusia. Adanya politik etis kemungkinan penduduk Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada 20 Mei 1908, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Suetomo dan dinilai sebagai awal gerak untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Bersama pelajar Stovia Dr. Suetomo mendirikan Budi Utomo dan galangan terpelajar ini secara intensif membangkitkan kesadaran sebangsa dan Budi Utomo. Ada juga Sarekat Islam, Inspirasi Penipuan Indonesia dan Nasional Indonesia yaitu PNI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama atau NU. Melansir dari organisasi perangkatan tersebut memberikan nuansa baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulainya organisasi kepemudaan bersih Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Pada kongres ini, Sugondo Joyopustito, ketua PPI, didaulat sebagai ketua pelaksanaan. Sementara itu, Joko Marsid menjadi wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dan Amir Syaifuddin sebagai bendahara. Pada Kongres Pemuda kedua, Sugondo sebagai ketua pelaksanaan kongres berulang kali menegaskan pentingnya persatuan para pemuda untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Sugondo menegaskan pentingnya persatuan para pemuda untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Nah, tentunya hal ini enggak mudah menyatukan berbagai organisasi perpudaan dalam satu visi, arah gerak dan pandangan menuju Indonesia merdeka. Pada akhirnya, atas keamanan pandang kebangsaan setanah air dan sepenanggungan, para pemuda bermufakat mendeklarasi Sumpah Pemuda sebagai komitmen perjuangan bersama. Berikut merupakan isi Sumpah Pemuda antara lain. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini merupakan isi Sumpah Pemuda antara lain. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah Sumpah Pemuda. Yang pertama, nasionalisme. Sumpah Pemuda menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme yang terkandung dalam Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk mencintai tanah air, menjunjung tinggi kebinekaan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Persatuan. Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan bangsa Indonesia. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan antar suku, agama, dan budaya. Dalam Sumpah Pemuda, pemuda-pemuda Indonesia bersatu untuk memperjuangkan satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Kerjasama. Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu tidak hanya bersatu dalam satu organisasi, tetapi juga bekerjasama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yaitu toleransi. Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya toleransi antar suku, agama, dan budaya. Pemuda-pemuda Indonesia pada saat ini memiliki latar belakang sosial, agama, dan budaya yang berbeda-beda.
tetapi mereka mampu saling menghormati dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kebersamaan. Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kebersamaan yang dimaksud adalah kebersamaan antar pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kejujuran. Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berbicara dan bertindak. Pemuda-pemuda Indonesia pada saat ini tidak hanya berjanji untuk bersatu, tetapi juga berjanji untuk menjunjung tinggi kejujuran atau kebenaran. Semangat prioritisme. Sumpah Pemuda mengajarkan semangat prioritisme yang tinggi. Semangat prioritisme yang dimaksud adalah semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan cinta tanah air Indonesia. Kontribusi Sumpah Pemuda di era Reformasi. Sumpah Pemuda adalah teks perjanjian yang isinya memuat tekad dan semangat persatuan pemuda Indonesia. Reformasi merupakan era serat orde. Padahal Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Harus Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan juga memiliki jutaan hektar lahan dan hutan. Hal ini merupakan potensi sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan. 3. Kemiskinan. Memperbatas kemiskinan masih menjadi tugas bangsa Indonesia. Tingkat kesejahteraan akan berdampak pada tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga. Pendidikan yang rendah akan menyebabkan kesulitan memperoleh kesejahteraan dan kesehatan yang layak. Pendidikan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.